umroh bareng, masuk penjara bareng. Begitulah persahabatan Putra Siregar dan Rico Valentino. Bersama Atta Halilintar, mereka bertiga eksis mengawal klub sepak bola. Ketiganya memang nyaris selalu bertrio saat menghadiri berbagai acara. Beruntungnya Atta tak ada di TKP saat perkelahian dengan Nur Alamsyah itu terjadi. Lantas apa saja yang sudah dilakukan Atta untuk membela kedua sahabatnya? Benarkah karena punya banyak uang, Putra sempat meremehkan proses hukum? Benarkah orang tua Rico dan Septia, istri Putra, berusaha mendekati pihak pelapor agar mencabut laporan pidana itu? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Kasus pengeroyokan yang menasbihkan Putra Siregar dan Rico Valentino sebagai tersangka menyeret sejumlah pesohor. Sebelum Chandrika Cika memenuhi panggilan tim penyidik sebagai saksi, aktor Vero Walandau yang juga berada di TKP sudah memberikan keterangan kepada polisi. Sayangnya kehadiran Vero nyaris luput dari sorotan kamera wartawan. Kabarnya saat Cika ketakutan dan tak berani melihat aksi pengeroyokan itu, Vero datang untuk merelai. Tapi abang hari ini diperiksa? Iya. Berapa pertanyaan Bang tadi Pak? Waduh, panjang. Panjang pertanyaan kan menurut kejadian kan. Bang, tapi emang kronologinya kayak gimana sih Bang? Aduh, itu panjang bro. Nanti aja cari waktu aja janjian. Oke, siap Bang. Ya, seperti yang diungkap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Vero menjadi satu dari 5 saksi yang sudah diperiksa polisi. Lantas, selain Cika dan Vero, siapa lagi saksi mata yang sudah diinterogasi tim penyidik? Benarkah karena dianggap sebagai penyulut perkelahian, status Cika bisa dinaikkan menjadi tersangka? Jika Cika terbukti di situ bermasalah, nantinya terlibat, apakah dia akan dijadikan tersangka juga? Nah, kita akan lihat rangkaian itu. Apakah dia bagian dari permasalahan itu, maka itu akan kita tindak lanjut. Sekitar 5. Kalau tidak salah kemarin itu juga Vero Walandau ya? Vero Walandau kemarin kedatangannya terkait kasus pemeriksaan gimana sih nanti sebagai saksi? Oh iya, saya belum sempat menanyakan. Nanti saya cek kembali. Oke? Rico sama Putra sama-sama lagi keadaan mabuk saat itu. Keterangan Cika, dia melihat Rico melakukan spontanitas, kontrol di TKP yang dia menyampaikan seperti itu. Tidak sempat melihat secara keseluruhan. Dan yang terkait 5 saksi itu berarti dari pihak PS atau dari korban juga dan? Untuk 5 saksi itu yang berada di TKP. Atas perbuatan tersangka ini, maka kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Identitas korban sendiri yang ternyata kabarnya sangat Nah itu yang saya sampaikan dari awal. Bahwa kita menangani permasalahan, kita fokus pada permasalahan, pada kasus, sehingga kita tidak mau masalah ini membiarkan. Hingga kini Cika memang hanya bicara sedikit melalui kuasa hukumnya. Kebungkaman Cika justru menjadi bola liar karena banyak sahabat Putra dan Rico yang menghujat kreator konten TikTok ini. Pasalnya gara-gara Cika, Putra dan Rico terpaksa berpisah dari keluarga mereka dan tak bisa mengurus seabrek bisnis yang sudah terjadwal. Putra yang menjadi pemilik sebuah klub sepak bola bersama Atta Halilintar dan Rico yang menjadi manajer operasional klub sepak bola asal Pati itu auto vakum panjang dari dunia bisnis dan hiburan. Tadi gimana mungkin Kak Tuti? Ini apalagi habis pulang umroh Kak, gimana Kak? Sedikit aja Kak. Ya nantilah, soalnya saya gini. Tapi istri sendiri gimana Bang? belum tahu semuanya, ini benar-benar terjadinya gitu. Pas dapat berita itu muncul di publik, kita pasti langsung respon karena kita kan ada grup sendiri lah.
ya berusaha menerima aja, biarlah proses ini jalan lah, nanti kan bakalan kelihatan juga kan gimana. Ada rencana menjenguk Bang Putra langsung nggak sih Pak? Dari Batam mungkin terbang ke Jakarta gitu bersama? Ada. Kapan Mbak rencananya? Udah ada planning mungkin? Kalau sekarang sih belum ya, mungkin habis Lebaran. Ya, meski sedang mendapat ujian berat di bulan Ramadan, Ustadz Dery Sulaiman yakin Putra dan Riko sahabatnya bisa tawakal dalam melewati segala ujian. Terkait kehidupan Putra dan Riko yang diisukan suka dugem dan mengkonsumsi minuman beralkohol, Ustadz Dery tak mau menghakimi. Tapi benarkah pada 2 Maret lalu itu, Putra berpesta semalam suntuk di tempat hiburan tanpa sepengetahuan Septia istrinya? Jadi gini Bang, saya mengenal beliau sudah, kalau Putra Siregar sudah beberapa tahun ya. Saya kenal Bang Putra itu di dalam dakwah. Kami pernah ngurus 3 hari sama-sama. Mereka banyak berbuat kebaikan yang tak terpublish ya, tak terpublish. Jadi saya tahu dia orang baik. Bahkan waktu itu dia bersama saya 3 hari di masjid Putra Siregar, Riko juga ada di sana. Mereka berbagi-bagi ke orang-orang miskin. Itu uang cash 1 miliar. Dan saya tidak mengabadikan dan tidak deposit. Dan Putra Siregar orang yang saleh yang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Jadi saya kaget juga mendengar berita kalau Bang Putra itu ada masalah dengan kekerasan kan, dengan pengeroyokan. Dan saya nggak tahu yang salah siapa, masalah siapa, dan saya cuma berharap ya kedua belah pihak yang hari ini bermasalah ya sampai mengajukan ke polisi dan menangkap Bang Putra mau bersahati dan memaafkan. Pokoknya ya doain semoga bisa mediasi bulan suci Ramadan kan, semoga bisa saling memaafkan. Ya saya rasa ya ini pelajaran buat Bang Putra juga ya, untuk tidak salah nongkrong ya. Itu tempat hiburan malam itu bukan tempatnya orang-orang yang sudah hijrah di jalan Allah ya. Bang Putra kan sudah hijrah, sudah pergi dakwah juga. Jadi karena berteman di sana, lingkungannya orang mungkin di sana minum khamar, orang lagi mabuk. Meskipun Bang Putra nggak ikut ya, kan akhirnya dia ikut-ikutan kena juga kasus sekarang. Makanya kemarin tuh aku coba ngelurusin, karena apa? Karena kemarin aku ngeliat komen-komenan netizen tuh udah mulai aneh-aneh tanggapannya gitu. Takutnya kan gara-gara kasus ini nanti ibaratnya gara-gara kasus ini semua kebaikan tuh ibaratnya gara-gara satu kesalahan 1000 kebaikan tuh hilang gitu. Dikenal sebagai pengusaha yang low profile, Putra bahkan menolak sebutan Crazy Rich Batam yang sempat disematkan awak media kepadanya. Bagi sejumlah pesohor yang sudah lama bersahabat dengannya, Putra adalah sahabat sejati. Bahkan bagi Riko, Putra adalah keluarganya sampai mati. Dalam Instagramnya, Riko menulis, "Seseorang tidak akan melupakan 2 wajah dalam hidupnya, yang menolongnya saat ia memerlukannya, dan yang meninggalkannya sendirian di masa sulit." Kita banyak-banyak ini istighfar juga banyak, mungkin kita banyak-banyak ya perbaiki diri lah. Juga usia baru 20-an kan, jadi saya jadikan pelajaran bahwa hidup dan bisnis ya sekeras itu dan sebagainya. Insya Allah lah dengan pengalaman, dengan hal-hal yang terjadi, saya juga ngerasa kayaknya petunjuk dari Allah, mungkin ada kesalahan saya biar Allah tegur, biar nggak sombong, bahwa dunia sementara gitu, jangan terlalu, kalau kita kejar akhirat gitu, ya pelan-pelan lah. Saya juga nggak dari pondok pesantren kan lahirnya. Kini Putra sudah membuktikan bahwa ia tak akan meninggalkan Riko dalam keadaan apapun. Bulan lalu mereka umroh bersama, dan sepenggal April ini mereka seolah tak terpisahkan, sama-sama mendekam di sel tahanan. Tapi benarkah selama 2 minggu ditahan, Atta Halilintar sahabat mereka belum datang menjenguk? Benarkah Teguh Ryan suami Ria Ricis yang baru mengenal Putra justru sudah menjenguk pengusaha ponsel itu? Aku tahu papi atau Bang Putra tuh orang baik ya, keluargaku juga semua tahu, ibu juga tahu. Pokoknya satu keluarga tahu Bang Putra orang baik, Kak Septi apalagi orang baik banget. Jadi ya tentu kita
selalu mendoakan yang terbaik, keputusan apapun yang terbaik, semoga tetap dikuatkan. Tapi aku yakin banget Bang Putra tuh orangnya baik banget. Aku berani jadi saksi, Bang Putra tuh orang baik banget. Sama waktu dia baik. Kalau Regis belum, tapi suami udah kemarin sempat ke Polres. Kalau Regis belum, tapi diwakili sama suami. Tanggapan dari aku sih, aku harap ini tuh cepat selesai, terus Bang Putra cepat kembali ke rumah, itu aja sih.